Salam saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Universal memperingati pesta wajib Santa Tresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Santa Tresia dari Yesus dikenal juga sebagai Santa Tresia dari Lisieux dan dikenal juga sebagai Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus merupakan seorang yang sangat mencintai Yesus sejak kecil, dan ia ingin membaktikan hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan Allah, dan ia rela menderita demi menyelamatkan jiwa yang perlu pertobatan. Santa ini menggambarkan relasi manusia dengan Allah seperti relasi seorang anak dengan ayahnya yang penuh dengan keakraban, yang penuh dengan cinta kasih. Sebagaimana seorang anak yang bergantung sepenuhnya kepada ayahnya, kepada orang tuanya, demikianlah Santa Tresia menggambarkan dirinya dalam ketergantungannya kepada Allah. Ia sungguh menyadari jika ia terlepas dari Allah, ia tidak akan sanggup menjalani kehidupannya. Ia sungguh-sungguh bergantung pada Allah sepenuhnya. Dan karena itu, ia tidak ingin sedikit pun waktunya berpaling dari Allah. Ia senantiasa mengisi hari-harinya dengan hidup di hadirat Allah. Saudara-saudariku, Santa Tresia ini juga sangat dikenal melalui jalan kecil yang ia ajarkan untuk mencapai kekudusan. Menurut Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus, untuk menjadi kudus, seseorang tidak perlu melakukan sesuatu yang yang luar biasa, yang spektakuler. Tidak. Tetapi dengan setia melakukan perkara-perkara kecil dengan cinta yang murni kepada Tuhan, itu akan membentuk orang mencapai kekudusan. Dan Santa Tresia sungguh melakukan hal itu di dalam kehidupannya. Selama hidupnya, Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus
senantiasa setia melakukan hal-hal kecil yang mungkin sekali tidak pernah diperhatikan orang lain, mungkin disepelekan orang lain. Misalnya, ketika di biara ia melihat sebuah jarum yang jatuh dan itu diabaikan oleh teman-temannya, maka Santa Teresa memungut jarum itu dan berkata di dalam hatinya, "Aku memungut jarum ini sebagai tanda cintaku kepada Allahku." Santa Teresa selalu mengatakan bahwa apapun yang ia lakukan di dalam hidupnya merupakan gambaran cinta kasihnya kepada Allahnya. Saudara-saudariku, apakah keistimewaan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus sehingga ia mampu sepenuhnya menunjukkan ketergantungan hidupnya dengan Allah setiap waktu? Apakah yang membuat ia senantiasa mampu menjalin relasi yang intim dengan Allahnya? Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan tentang Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian lakukan. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus sungguh meresapi, menjiwai, dan melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus senantiasa membuka hatinya terhadap tuntunan Roh Kudus. Ia membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh tindakan dan pemikirannya, sehingga ia tetap mampu melakukan hal-hal kecil itu dengan penuh cinta kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus senantiasa menuntun kita pada kebenaran ilahi. Dan Roh Kudus yang sama juga senantiasa mau masuk ke dalam hati kita, mau menuntun kita setiap waktu. Adakah kita menyadari itu? Adakah kita mau membuka hati kita terhadap tuntunan dan bimbingan Roh Kudus itu? Saudara-saudariku, saat ini kita dalam bulan Rosario. Gereja mengajak kita untuk setiap malam, setiap hari mendaraskan doa Rosario. Kalau boleh bersama keluarga atau bersama dengan umat di lingkungan kita. Ini adalah salah satu tuntunan Roh Kudus kepada kita. Adakah kita peka atasnya? Santa Teresa kanak-kanak Yesus mengatakan, kesetiaan melakukan perkara-perkara kecil dengan cinta yang murni kepada Allah akan membawa kita kepada kekudusan. Maka dengan setia mendaraskan doa Rosario di sepanjang bulan Rosario ini merupakan salah satu tanggapan kita terhadap tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Mari saudara-saudariku terkasih, kita lakukan hal tersebut bersama keluarga kita, bersama umat di lingkungan kita masing-masing. Setialah mendaraskan doa Rosario setiap harinya, dan percayalah setiap doa yang kita lantunkan dengan penuh ketulusan, penuh keyakinan iman akan membuahkan sesuatu yang baik dalam pertumbuhan iman, harapan, dan cinta kasih kita. Maka apa yang disampaikan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu tentu juga akan menjadi milik kita di dalam kehidupan kita. Kita akan terproses terus untuk mencapai kekudusan sebagaimana dikehendaki oleh Allah terhadap kita. Amin.